Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tiga rukun. Ada tiga rukun yang harus ada pada diri setiap muslim dan muslimah tentunya. Ketiga rukun tersebut adalah al-mahabbah yang berarti cinta, kemudian ar-raja yang berarti berharap, kemudian al-khauf yang berarti rasa takut. Ikhwanil a'izza, yang pertama adalah al-mahabbah. Maka dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa cinta inilah akan menjadikan seseorang merasa nikmat dan ringan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan menjadikan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu bukan beban lagi. Karena dia menyadari tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berhadapan dengan zat yang paling dia cintai. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangatlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Nabi SAW ketika sudah tiba waktu salat, terkadang beliau katakan kepada Bilal ibn Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, senangkanlah kita, senangkanlah kami dengan salat. Kemudian yang kedua dari rukun ibadah atau rukun ubudiyah adalah ar-raja, yaitu rasa harap. Yakni tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya didasari juga dengan rasa harap. Berharap terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka minta syurga, mengharapkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, "Waj'alni min warathati jannatin na'im." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari mereka yang mewarisi syurga yang penuh dengan nikmat. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut. Dalam kita menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga didasari dengan rasa takut kepadanya. Itu takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap pedihnya azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa berlindung dari api neraka. Doa agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka yang pedih. Nah, dalil dari rasa takut dan harap ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba." Yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa, mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut dan harap. Dengan penuh rasa takut dan harap. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga yang perlu kita fahami bahwasanya ketiga hal ini harus jalan bareng. Dalam artian
tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang lainnya. Karena antara yang satu dengan yang lain, antara mahabbah, rasa harap dan rasa cinta itu korelasinya, hubungannya sangat kuat. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengumpamakan kalau ibadah itu seperti seekor burung. Sayapnya adalah al-mahabbah. Afwan. Kepalanya adalah mahabbah. Sedangkan sayapnya kanan kiri itu adalah al-khauf dan raja. Rasa harap dan rasa takut. Sehingga pasti ya tanpa ketiga hal ini seekor burung tidak akan pernah bisa terbang tinggi di langit sana. Maka ketiga hal ini harus jalan bareng, harus ada pada diri seorang muslim dalam menghambakan diri, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang tatkala hanya beribadah dengan rasa cinta, itu bisa menjerumuskan dia pada hal yang bertentangan dengan syariat. Sehingga kita dapati kadang ada orang merasa karena sudah mencapai derajat, karena sudah menganggap dirinya sampai pada derajat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah di level tinggi katanya, sehingga nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi zakat dan seterusnya. Katanya cukup dengan ibadah cinta itu saja. Maka ini tidak benar, ini keliru. Atau ada orang misalnya yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa roja saja, berharap saja. Itu yang lebih dominan pada dirinya. Ini seringkali akan menjadikan dia meremehkan dosa dan maksiat. Seringkali menjadikan dia meremehkan dosa dan maksiat. Begitu pula orang yang tatkala dia beribadah hanya dengan rasa takut. Nah, ini seringkali akan menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa harap dan takut harus jalan